Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasir Farhan Ramadan. Nomor NPM saya 24010111545. Oke, langsung saja saya akan menerangkan tentang aliran filsafat kritisisme yang digagas oleh Immanuel Kant. Kritisisme adalah pendekatan filsafat yang berusaha untuk menengahi antara rasionalisme dan empirisme. Immanuel Kant memformulasikan pandangan ini sebagai respon terhadap perdebatan yang terjadi pada zamannya, terutama antara dua tradisi besar, yaitu rasionalisme dan empirisme, yang mana rasionalisme menekankan peran akal, sedangkan empirisme menekankan pengalaman indrawi sebagai sumber pengetahuan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari kritisisme, maka apa sih latar belakang kritisisme Immanuel Kant itu? Latar belakang kritisisme Immanuel Kant adalah upaya Immanuel Kant untuk menjawab pertanyaan besar. Yang pertama yaitu bagaimana mungkin pengetahuan itu terjadi, dan pertanyaan kedua yaitu apa batasan dari pengetahuan manusia. David Hume, seorang empiris, menyatakan bahwa kita tidak dapat mengetahui hal-hal yang bersifat pasti tentang dunia, karena semua pengetahuan bergantung pada pengalaman indrawi yang terbatas. Pandangan ini membangunkan Immanuel Kant dari tidur dogmatisnya dan mendorongnya untuk menyelidiki ulang bagaimana pengetahuan terbentuk. Setelah kita mengetahui pengertian dan latar belakang dari kritisisme, maka kita akan membahas tentang inti pemikiran kritisisme Immanuel Kant. Untuk inti pemikiran kritisisme Immanuel Kant yang pertama adalah revolusi Kopernikan dalam filsafat. Immanuel Kant membalik cara berpikir tradisional tentang hubungan manusia dengan dunia. Jika sebelumnya dunia dianggap menentukan bagaimana manusia berpikir, Immanuel Kant berpendapat sebaliknya. Manusia adalah subjek yang berperan aktif dalam membentuk pengalaman tentang dunia. Benda-benda yang kita fahami atau disebut dengan fenomena bukanlah realitas pada dirinya atau noumena, tetapi hasil dari bagaimana akal kita memproses data indrawi. Kemudian, inti yang kedua adalah pengetahuan sebagai hasil interaksi antara akal dan pengalaman, dan disebut juga dengan a priori dan a posteriori. A priori adalah pengetahuan yang tidak bergantung pada pengalaman, berasal dari akal murni seperti logika. Kemudian, a posteriori adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman indrawi. Immanuel Kant menggabungkan dua hal ini. Pengetahuan muncul ketika data indrawi a posteriori diproses melalui struktur a priori dalam pikiran manusia. Kemudian, inti yang ketiga adalah fenomena dan noumena. Fenomena adalah dunia yang kita alami, hasil persepsi kita yang sudah diolah oleh akal. Sedangkan noumena adalah realitas pada dirinya sendiri yang tidak dapat kita ketahui secara langsung. Ini adalah batas dari pengetahuan manusia. Inti yang nomor 4 adalah kategori-kategori dalam akal.
Immanuel Kant menyatakan bahwa akal manusia memiliki kategori-kategori a priori yang secara otomatis membentuk pengalaman indrawi menjadi pengetahuan. Kategori-kategori ini meliputi kuantitas, kualitas, relasi, dan modalitas. Kemudian, untuk inti yang terakhir adalah etika deontologis. Dalam filsafat moral, Immanuel Kant memperkenalkan konsep imperatif kategoris yang menyatakan bahwa tindakan moral adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan kewajiban yang rasional, bukan berdasarkan konsekuensi. Prinsip ini dapat dirumuskan dalam kalimat bertindaklah menurut kaidah yang dapat dijadikan hukum universal.